Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajrumiyah yang dikarang oleh Syekh Malik bin Salim hafizallahu taala. Dan kita sudah sampai ke pembahasan alamatul ismi, ya, tanda-tanda isim. Qala al-musannifu fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Pengarang kitab Jurmiyah mengatakan fal ismu yu'rafu bil khafdi, maka isim itu dikenali dengan khafat atau jar dan tanwin. Kemudian dengan masuknya alif dan lam. Dan dikenal juga dengan huruf jar, huruf khafat, yaitu min dari ila, ke an dari ala di atas, fi di dalam, rubba jarang. Kemudian al-ba'u dengan al-kafu seperti al-lamu untuk bagi, wa huruful qasami wahiyya dan huruf-huruf sumpah yaitu al-wawu wal ba'u wat ta'u, ya. Dan sini perhatikan ya. Jadi cara kita menyebut huruf dalam bahasa Arab, kalau hurufnya satu dieja ya, seperti ketika kita ingin menyebutkan huruf bi dan ka yang artinya seperti, maka kita harus mengejanya al-ba'u wal kafu. Tapi kalau dua huruf ya, seperti min, ini dibaca min, bukan al-mimu wan nunu. An dibaca an, bukan al-ainu wan nunu. Tapi kalau satu huruf seperti bi, ka, dan li ya, itu dieja al-ba'u wal kaf wal lam. Baik. Asy-syarhu, sarah ya, penjelasan. Lamma faraghal musannifu min dzikri aqsamil kalami syara'a fi bayani alamati kulli qismin. Setelah ya musannif yakni pengarang kitab Jurmiyah As-Sanhaji selesai ya menyebutkan macam-macam kalam, beliau mulai ya menjelaskan tentang tanda dari setiap macam tersebut. Fabada'a bil ismi, maka beliau yakni As-Sanhaji memulai dengan menjelaskan tanda isim. Wa dzakara lahu arba'a alamatin, dan beliau menyebutkan ada 4 tanda bagi isim. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha arafta annaha ismun. Apabila engkau mendapati ya salah satu tanda ada pada sebuah kata, atau kamu melihat ya sebuah kata yang menerima tanda tersebut, arafta annaha ismun. Engkau mengetahui bahwasanya itu adalah isim. Ihdaha al-khafdu. Yang pertamanya ya adalah al-khafdu. Ya, khafat ini merupakan nama lain dari jar ya. Khafat merupakan nama lain dari jar ya. Wa huwa ibaratun 'anil kasrati allati yuhdithuha al-'amilu nahwu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tanda pertama isim itu adalah adanya jar. Wa huwa ibaratun 'anil kasrati allati yuhditsuha al-'amilu, dan jar atau khafat adalah ibarat ya atau istilah dari kasrah yang ya wa huwa ibaratun 'anil kasrati allati yuhditsuha al-'amilu. Jadi jar itu adalah ibarat atau istilah dari kasrah yang disebabkan ya, yang terjadi ya, yang muncul karena adanya sebuah amil, sebuah faktor ya. Jadi ini merupakan penjelasan yang sangat sederhana dari definisi jar. Meskipun nanti sebetulnya jar itu ya tidak hanya kasrah ya. Memang hukum asal jar atau khafat itu tandanya adalah kasrah. Tapi nanti kita akan belajar bahwasanya yang namanya jar itu punya 3 tanda. Tanda aslinya kasrah, nanti ada tanda far'inya atau tanda turunannya,
yaitu fathah dan ya. Tapi ya memang ini salah satu jalan yang dipilih oleh Syekh Malik bin Salim, di mana beliau menjelaskan definisinya dengan cara yang uh, mudah dipahami oleh pemula. Jadi anggap saja kalau jar itu kasrah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullun min ismin wallahi warrahmani warrahimi asma'un liwujudil kasrati fi akhiriha. Maka setiap dari ismin ya dalam lafaz bismillah, kemudian lafaz Allah, ar-Rahmani dan ar-Rahimi merupakan isim karena adanya kasrah pada akhirnya. Jadi beliau Syekh Salim menjelaskan di antara tanda isim adalah dia dalam keadaan jar ya, dalam keadaan jar. Dan di sini beliau menjelaskan dengan sangat sederhana, pokoknya kalau ada yang berharokat kasrah, maka dia adalah isim ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa isim karena dia kasrah. Kemudian Allahi kasrah, Ar-Rahmani karena dia kasrah, dan Ar-Rahimi juga karena dia kasrah. Dan memang ini benar ya, karena kalau kita perhatikan ya, tidak ada fiil yang kasrah ya. Tidak ada fiil yang kasrah. Kalaupun ada itu memang mabni. Contohnya fa'alti ya. Fa'alti yaitu kasrahnya bukan karena dia jar, tapi karena memang dari sananya yang namanya domir mukhatabah ya, mufradah mukhatabah itu anti ya, kasrah. Jadi fa'alti kasrahnya memang dari sana seperti itu. Baik. As-saniyatu at-tanwinu ya, tanda yang kedua bertanwin. Jadi tanda yang pertama isim itu adalah jar, tanda yang kedua bertanwin. Wa huwa ibaratun an dhammataini aw fathataini aw kasrataini. Dan tanwin itu adalah ibarat dari dua dhammah ya, maksudnya dhammatain, dua fathah ya fathatain atau dua kasrah kasratain. Nahu qouli ta'ala ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Ya, ini contoh tanwin. Jadi wujuhun yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibatun naran hamiyatan 'ainin aniyatin. Ini semuanya isim ya. Makanya Syekh Salim mengatakan fakul min wujuhun wa yawma idzin wa khashi'atun wa 'amilatun wa nasibatun wa naran wa hamiyatan wa 'ainin wa aniyatin asma'un liwujudi tanwini fi akhiriha. Ya, maka setiap dari kata wujuhun yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibatun kemudian naron, hamiyatan, ainin, dan aniyatin, ini semuanya adalah isim karena adanya tanwin pada akhirnya. Ya. Jadi di antara ciri atau tanda isim, dia bertanwin. Karena tidak mungkin ada fi'il dan huruf yang bertanwin. As-salisatu, ya tanda yang ketiga, dukhulul alif wal lam, ya. Kemasukan alif dan lam. Wa yu'abbaru anhuma bi'al, ya. Dan juga diistilahkan dengan al. Jadi ada yang bilang al alif wal lamu, ada yang bilang al ya. Jadi istilahnya ada yang bilang al alif wal lamu, ada juga yang bilang al. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Allah yang Maha Pengasih ya beristiwa di atas 'arsy. Ini dalam surat ya Thaha ayat 5. Fakullun min ar-rahmanu wal 'arsy ismani lidukhuli alaihima. Maka setiap dari contoh ar-rahman dan al-'arsy keduanya adalah isim karena kemasukan al ya. Ini tanda yang ketiga. Kemudian ar-rabi'atu huruful khabdi. Tanda yang keempat ya huruf jar ya. Wa hiya min
wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lamu. Dan huruf jar itu apa saja? Yang pertama min dari ila, ke an dari ala di atas, fi di dalam, rubba jarang, wal ba'u dengan, wal kafu kaf seperti, wal lamu ya bagi, untuk, oleh. Fahadhil hurufu khassatun bil asma'i. Maka huruf-huruf ini yakni huruf jar khassatun bil asma'i ya, khusus untuk isim saja. Fala tadkhulu illa 'alaiha. Maka ia tidak masuk kecuali atasnya. Maksudnya tidak mungkin setelah huruf jar itu fiil atau huruf. Jadi setelah huruf jar pasti isim. Nahwu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatakuffu syarraka 'anin nasi fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, takuffu syarraka 'anin nasi, ya, tahanlah kejelekanmu dari manusia. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Karena sesungguhnya itu adalah sedekah untuk dirimu, ya. Fa kullun minan nasi wad-dhamiri fi minka wa nafsin, ya. Wa nafsi, ya, wa nafsi asma'un lidukhuli hurufil khafdi 'alaiha, ya. Maka setiap dari contoh an-nas, ya. Jadi anin nas, ya, karena didahului oleh huruf an, wad-dhamiri fi minka, dan domir pada lafaz minka, ya, maksudnya kaf, ya. Maka kaf ini adalah domir, isim karena didahului oleh huruf min. Wa nafsi, dan nafsi dari kata ala nafsika, ya. Jadi nafsi adalah isim karena setelah ala huruf jar. Ya, jadi an-nas domir dan nafs ini adalah isim karena kemasukan huruf jar atasnya. Wa min hurufil khabdi ahruful qasami likauniha tajurrul isma ba'daha, ya. Dan di antara huruf khafat adalah huruf-huruf sumpah. Likauniha tajurrul isma ba'daha, karena keadaannya, ya, di mana huruf qasam ini bisa menjarkan isim setelahnya, yang ada setelahnya. Jadi huruf qasam juga bisa dimasukkan ke dalam kelompok huruf jar. Kenapa? Karena huruf qasam itu menjarkan isim yang ada setelahnya. Wahiyya salasatu ahrufin, dan huruf qasam itu ada 3 huruf. Al-wawu wal ba'u wat ta'u, yaitu wa, ya, wawu, ba, dan ta. Wa summiyat ahrufa qasamin, dan dinamakan huruf-huruf sumpah li'annaha tadkhulu 'alal muqsami bihi wala yakunu illasman, ya. Karena huruf sumpah tersebut masuk atas sesuatu yang dijadikan sandaran sumpah, ya. Wala yakunu illasman, dan tidak boleh tidak, ya, kecuali ya setelahnya itu adalah isim. Jadi setelah huruf sumpah pasti isim, karena nggak mungkin kita bersumpah dengan perbuatan, ya. Nahwu, contohnya wallahi wa tallahi billahi. Jadi kita boleh bersumpah dengan 3 lafaz seperti ini. Wallahi, tallahi, billahi. Artinya semuanya sama demi Allah. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arba'un, ya. Dan hasilnya, maksudnya kesimpulannya, ma dzakarahu min alamatil ismi arba'un. Kesimpulan dari apa yang telah disebutkan oleh musannif dari tanda isim itu ada 4, ya. Jadi tanda isim itu ada 4. Isnatani talhaqanil isma fi akhirih, ya. 2 tanda, ya, berhubungan dengan isim pada akhirnya, ya. Ya, 2 tanda berhubungan dengan isim, bersambung dengan isim pada akhirnya. Wa huma al-khabdu wat tanwinu, ya. Jadi 2 tanda isim itu ada pada akhirnya, yaitu jar dan tanwin. Wasnatani tadkhulani alaihi fi awali, dan 2 tandanya lagi, ya, masuk atas isim pada awalnya, di depannya. Wahuma al wa huruful khafdi, yaitu al dan huruf jar, ya. Jadi kalau tanwin itu kan adanya di akhir kata, begitu pula khafat, ya, ini kan berkaitan dengan keadaan akhir kata. Adapun al dan huruf jar itu adanya di depannya, ya, sebelum isimnya. Tapi barangkali kita cukup sampai di sini. Oh, afwan, ini ada apa? Ada fawaid wa tambihat, ya.
fawaid dan tambihatnya kita baca dulu. Ini cukup banyak ya. Fawaidu wa tambihatun ya, faidah-faidah dan catatan-catatan penting. Al-khafdu ibaratun kufiyatun ya, wal jarru ibaratun basriyatun ya. Hasyatu abin Najah, hasyatu abin Najah ya, safhah 15. Jadi khafat itu adalah ungkapan ulama nahu dari Kufah. Jadi orang Kufah ya lebih sering menyebut istilah jar itu dengan khafat. Adapun jar ini adalah ungkapan atau istilah yang sering dipakai oleh ulama Basrah. Kita tahu bahwasanya kiblat dari ilmu nahu ini berasal dari dua daerah Islam terkenal di masa lalu, yaitu Basrah dan Kufah. Nah, ulama Kufah lebih senang menyebutnya khafat, adapun ulama Basrah lebih senang menyebutnya jar. Ini bisa dilihat di Hasyiah Abu Najah halaman 15. Baik, al-faidah as-saniyah, faidah yang kedua, takunu al-alamatan lil ismi idza lam takun min aslil kalimati nahwu ar-rajuli wal ghulami ya. Al menjadi tanda bagi isim ya apabila ia bukan dari asal kata tersebut. Contohnya ar-rajuli wal ghulami ya. Kita tahu ar-rajuli al-ghulami asalnya adalah rajulun dan gulamun, kemudian ditambahin al menjadi ar-rajul al-ghulam ya. Amma idza kanat min asliha fala takunu alamatan lahu nahwu alqa min qoulihi ta'ala wa alqa fil ardi rawasi. Adapun apabila ya alnya itu merupakan dari asal kata tersebut, maka ia bukanlah tanda isim. Contohnya alqa ya. Kata alqa, al yang ada pada lafaz alqa bukan tambahan, tapi memang ya itu satu kesatuan. Fi'il madi alqa min qouli ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah tancapkan pada bumi ya gunung-gunung. Wa nahwu alha min qouli ta'ala alhaakumut takasur, dan contohnya lagi yang juga bukan isim alha ya, min qouli ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala alhaakumut takasur. Fahiya fihi ma asliyatun fala yu'rafu bihal ismu ya. Maka al yang ada pada alhaakumut takasur ya, alha ini bukan tambahan tapi memang asli ya. Fahiya fihi ma asliyah, maka al yang ada pada alqa dan alha ini merupakan asli ya. Fala yu'rafu bihal ismu, maka ia tidak dikenal ya sebagai isim ya. Meskipun ada alnya, tapi karena alnya ini bukan aslinya, maka dia bukan isim. Al-faidah as-salisah, faidah yang ketiga, laisa bilazimi ijtima'i kulli hadhil alamati al-arba'i hatta tadulla ala ismiyatil kalimati. Ya. Laisa bilazimi ijtima'i kulli hadhil alamati al-arba'i hatta tadulla ala ismiyatil kalimati. Bal ba'duha kafin fi dzalika. Tidak mesti ya berkumpulnya setiap tanda yang 4 ini ya sampai menunjuki atas keisiman sebuah kata. Ya maksudnya nggak mesti ya sebuah kata itu dikatakan isim kalau ya bertemu atau diiringi dengan tanda-tanda ini ya. Bal ba'duha kafin bidzalika, bahkan sebagiannya ya cukup ya dari tidak tidak diiringi dengan tanda tersebut. Jadi maksud dari
Syekh Malik di sini ingin menegaskan bahwasanya tanda ini kalau ada tandanya maka ia menjadi tanda bagi isim, tapi bukan berarti kalau tidak ada tandanya bukan isim, karena banyak juga isim ya yang kita temukan yang tanpa tanda-tanda tersebut ya. Taib. Jadi laisa bilazimi ijtima'i kulli hadhil alamatil arba'i hatta tadul ala ismiyatil kalimati bal ba'du kafin fi dzalika. Bukanlah sebuah kelaziman atau keharusan ya bertemunya atau adanya tanda ini barulah dikatakan sebagai isim. Ya, bahkan sebagiannya itu tercukupkan, artinya tidak memerlukan tanda untuk dikatakan sebagai sebuah isim. Taib, al-faidah ya, ar-rabi'ah, faidah yang keempat, huruful qasami min hurufil jari. Ya, huruf qasam sebetulnya bagian dari huruf jar. Wa innama fasalahal musannif ya. Hanya saja musannif memisahkannya likauniha tufidul qasama bi khilafi ghairiha. Karena huruf qasam ini ya memberikan faidah sumpah bi khilafi ghairiha ya, berbeda dengan huruf jar yang lainnya. Ya, kalau huruf jar lain kan min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, lamu ini tidak memiliki faidah sumpah. Adapun huruf-huruf qasam waw, ba, dan ta ini yang memiliki faidah sumpah. Oleh karena itu dipisahkan oleh As-Sanhaji ya penyebutannya. Wa'lam anna al-qasama biha minal makhluqi la yajuzu illa billahi aw bi asma'ihi wa sifatihi. Fala yajuzu an yuqala wan nabiyyi wal ka'bati wa hayatika wa asbaha dzalika. Dan ketahuilah bahwasanya bersumpah ya, bersumpah menggunakan huruf sumpah ya dengan makhluk la yajuz ya, tidak boleh. Ya, jadi bersumpah dengan nama makhluk tidak boleh. Illa billahi, kecuali bersumpah dengan nama Allah, au bi asma'i, atau dengan nama-namanya, wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya. Fala yajuzu an yuqal, maka tidak boleh dikatakan wan nabi demi nabi, wal ka'bati demi Ka'bah, wa hayatika demi hidupmu, wa asbah dalika, dan yang menyerupai demikian. Jadi enggak boleh kita bersumpah selain dengan nama Allah ya dan sifat-sifatnya. Tayyib. Al-faidah al-khamisah, faidah yang kelima, ahmal al-musannifu anfa'a alamatil ismi ya. Musannif yakni As-Sanhaji melewati ya, meninggalkan atau tidak membahas ya tanda isim yang paling bermanfaat menurut Syekh Malik ya. As-Sanhaji ini ya tidak membahas satu tanda yang paling bermanfaat, wa huwa al-isnadu ilaihi ay al-hadisu anhu, yaitu al-isnadu ilaihi, isnad ilaihi, yaitu sesuatu yang bersambung. Jadi di antara ciri isim dia bisa disambungkan dengan kata yang lain ya. Ya, dia bisa disambungkan dengan kata yang lain. Wa bihi studilla ala ismiyatid dhamairi katta'i fi kumta au kumti ya. Ala tara annaha la taqbalu al wa la yalhaquha tanwinu wa la ghairuha minal alamati allati tuzkaru lil ismi. Ya, yang dengannya yakni dengan isnad ilai ini ya bisa diketahui keisiman ya domir-domir seperti ta ya dalam lafaz kumta atau kumti. Ala tara, tidakkah kamu melihat bahwasannya kumta ya, tak pada kumta atau ti pada kumti ya tidak menerima al ya, tidak pula ya diiringi tanwin ya, tidak pula diakhiri tanwin, wala ghairuha minal alamati allati tuzkaru ismi, dan tidak pula ya ada tanda lain yang sudah disebutkan. Jadi tidak ada tanda, 4 tanda yang saya sebutkan, yaitu jar, kemudian tanwin, kemudian al ya, dan huruf jar. Tetapi ya kita bisa menjelaskan keisiman dari domir ya seperti dalam lafaz kumtu kumta kumti ya, kumtu kumta kumti ini dari sisi isnad ilainya ya, bersambung kepadanya. Jadi ciri-ciri isim ya bisa disambungkan dengan ya kata lain. Ini bisa isim bisa bersambung dengan fiil, bisa juga bersambung dengan huruf ya. Siwa annaka ya hadasta anha bil qiyamiyah, selain jadi ciri yang bisa kita dapati pada lafaz kumta ya,
tidak didapat dari tanda-tanda yang lain selain annaka hadas anha bil qiyami, karena domir di situ ya bersambung dengan qiyam, dengan berdiri, ya dengan kejadian berdiri di situ. Jadi di antara tanda isim yang paling jelas adalah bahwa isim itu bisa ditempelkan dengan kata sebelumnya, ya ini dengan fiil seperti kumta, atau dengan huruf ya seperti bihi, bika, dan sebagainya. Yundharu, ya bisa dilihat di Syarh Qatrin Nada, ya Sarah Qatrin Nada, ya halaman 15 sampai 16. Tapi barangkali sampai di sini dulu pembahasannya. Nanti kita bagi dua dengan rekaman yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.